Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Wah, semangat sekali ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, selanjutnya Ibu absen dahulu ya. Ana Fitriana, Devita Sari, Nabila, Mia, terus Pomo ada. Alhamdulillah semuanya dapat masuk dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Baik, Devita, apa? Iya, betul sekali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, kalian bisa simak PPT berikut ya. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan slide berikut. Nah, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu membedakan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya sendiri ada 3. Kalian dapat perhatikan ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar es puter. Ada yang tahu bagaimana cara pembuatannya? Nah, yang beda dari es pada umumnya itu apa dalam proses pembuatannya? Ada yang tahu? Ya, Mia, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, dalam pembuatan es puter itu yang digunakan sebagai sistem pendinginnya, selain es batu, di sana juga digunakan garam. Jadi, campuran antara es batu dan juga garam. Nah, satu lagi, gambar berikut ini. Gambar apa? Ya, gambar mendidihkan mie instan. Coba saat kalian membuat mie instan, udah mendidih nih, terus kalian tambahkan saus tomat ke dalamnya. Maka apa? Ya, maka yang tadinya mendidih itu jadi tidak mendidih lagi. Kenapa? Karena penambahan saus tomat tadi. Nah, coba ada yang ingin bertanya? Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi Dinda bertanya, kenapa dalam pembuatan es puter itu digunakan garam? Bagaimana dengan zat lain, misalnya saja gula? Ada yang tahu? Nah, nanti kalian akan melakukan percobaan yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini dan juga berkaitan dengan pertanyaan yang tadi kalian ajukan. Jadi nanti tolong perhatikan dan lakukan dengan baik-baik ya anak-anak. Nah, ada yang tahu apa itu sifat koligatif larutan? Nah, apa? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama yaitu penurunan titik suhu. Yang kedua yaitu ada kenaikan titik didih. Yang ketiga ada penurunan tekanan uap. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Larutan itu dibagi menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit sendiri itu dibagi menjadi 2, elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat yaitu bila dapat terionisasi dengan sempurna. Contohnya yaitu HCl. HCl akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga Cl-. Kemudian untuk contoh lain elektrolit kuat itu kalian perhatikan pada PPT ada asam kuat.
basa kuat, dan juga garam. Nah, yang selanjutnya yaitu elektrolit lemah. Elektrolit lemah yaitu gula terionisasi sebagian. Contohnya sendiri ada basa lemah dan juga asam lemah. Dan yang ketiga yaitu non elektrolit, yaitu tidak dapat terionisasi. Nah, larutan ini contohnya ada gula, kemudian urea, kemudian ada senyawa hidrokarbon lainnya. Nah, jadi udah paham kan anak-anak apa perbedaan larutan elektrolit dan non elektrolit? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya? Ya, pertanyaan yang bagus. Kenapa sih kita harus membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit? Ada yang bisa menjawab? Coba sekarang keluarkan HP-nya masing-masing, di-search di internet, dan dicari jawabannya. Ada yang udah ketemu? Ya, silakan. Ya, benar sekali. Jadi, kita harus bisa membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit karena balik lagi ke pengertian awal sifat kualitatif larutan tadi. Yang bergantung pada jumlah partikel yang terlarut. Jadi, pada larutan elektrolit dan non elektrolit itu memiliki jumlah partikel yang terlarut yang berbeda, sehingga kita harus bisa membedakannya. Kemudian, ada yang ingin bertanya lagi? Lebih tinggi mana antara larutan elektrolit dan larutan non elektrolit? Dalam hal ini sifat kualitatif titik didih. Ada yang tahu? Nah, ada yang menjawab mungkin larutan elektrolit, Bu, karena jumlah partikel terlarutnya besar. Nah, bisa jadi nanti kalian akan lebih mengetahui lagi jika kita telah melakukan percobaan. Sekarang kita membahas sifat yang pertama, yaitu penurunan titik beku larutan. Apa itu titik beku? Yaitu suhu ketika merapatnya partikel-partikel yang cair karena gaya tarik yang sangat kuat antar molekulnya, sehingga menjadi yang padat. Nah, besarnya itu dipengaruhi oleh besarnya konstanta penurunan titik beku untuk satu molar larutan. Nah, untuk setiap pelarut itu memiliki nilai Kf yang berbeda-beda. Sedangkan untuk rumusnya bisa diperhatikan, yaitu delta Tf sama dengan Kf dikali M. Yang kedua yaitu kenaikan titik didih. Apa itu titik didih? Titik didih yaitu suhu ketika tekanan uapnya cair itu sama dengan tekanan uap udara luar. Nah, besarnya itu sendiri dipengaruhi oleh besarnya tetapan kenaikan titik didih untuk satu molar larutan. Nah, untuk setiap larut memiliki nilai Kp masing-masing. Rumusnya yaitu delta Kb sama dengan Kb dikali dengan M. Yang ketiga yaitu penurunan tekanan uap. Jadi, tekanan uap ini memiliki hubungan yang keterbalikan dengan titik didih, di mana saat titik didihnya naik, maka tekanan uapnya akan turun. Nah, untuk besarnya tekanan didih ini yaitu delta P sama dengan XT kali P0, di mana XT itu merupakan fraksi mol dia terlarut dan P0 itu merupakan tekanan uap pelarut murni. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik yaitu tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan partikel yang terlarut agar tidak berpindah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Nah, besarnya tekanan osmotik itu sendiri yaitu P sama dengan mR kali T, di mana M merupakan konsentrasi larutan dengan satuan mol per liter, kemudian R yaitu tetapan gas ideal besarnya 0,082 liter atm mol per Kelvin, dan T merupakan suhu dengan satuan Kelvin.
Nah, untuk larutan elektrolit itu rumusnya juga sama. Tinggal kalian kalikan dengan I yaitu faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Di mana besarnya I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa. Alfa merupakan derajat ionisasi. Baiklah anak-anak, sekarang silakan kalian membentuk kelompok seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan silakan kalian nanti melakukan percobaan sesuai dengan yang tertera di LKPD. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Nah, sudah selesai semua kan melakukan percobaannya? Sekarang silakan kalian berdiskusi untuk membahas apa yang ada di LKPD. Nah, untuk itu Ibu memberikan kalian kebebasan untuk mencari informasi, boleh buka buku, boleh buka internet, cari artikel atau apapun itu bebaskan kalian.
Kemudian nanti silakan kalian mempresentasikan hasilnya ke depan. Baiklah, waktu diskusi telah selesai. Apakah semua sudah menyelesaikan tugasnya? Ya, alhamdulillah semua. Sekarang kelompok 1. Silakan perwakilannya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok 2, sekarang bisa maju. Bagi anak-anak, bagus sekali kerja kalian. Nah, ini kita beri aplaus untuk kita semua. Baiklah, dari penjelasan yang tadi telah disampaikan oleh Ibu maupun teman-teman kalian, ada yang ingin bertanya? Silakan, bagi yang belum jelas bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, dengan begitu Ibu menganggap bahwa kalian telah paham akan materi pada hari ini. Kemudian yang terakhir, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Kalau ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Ya, benar sekali. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, mana yang pertama? Sifat kualitatif itu sifat yang bergantung pada jumlah partikel yang terlarut dan bukan bergantung pada jenis larutnya. Yang kedua, titik di larutan elektrolit dan non-elektrolit itu lebih tinggi larutan elektrolit, di mana kita tadi dapat mengetahui dari hasil penelitiannya antara larutan NaCl dan larutan gula pada konsentrasi yang sama, maka didapat titik di larutan NaCl itu lebih tinggi. Kemudian titik U antara larutan elektrolit dan non-elektrolit juga lebih rendah yang larutan elektrolit, dimana tadi ada larutan NaCl atau garam dan larutan gula, dan titik bekunya lebih rendah larutan garam. Ini anak-anak atas perhatian kalian pada hari ini, kalian sangat luar biasa. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti kita akan mengerjakan soal-soal. Untuk itu nanti Ibu bagikan link untuk mengerjakan soal-soalnya, nanti bisa dikerjakan dan minggu depan kita akan membahasnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini membawa banyak manfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.